Sementara mereka berlima di luar menikmati malam yang indah ini dengan pandangan masing-masing kecuali Alex, si duta jomblo pastinya. Di ruang kerja Gama tampak Bima, Ken, Perdi, Ana, dan Rose tengah menatap layar komputer dengan serius. Karena tak ada CCTV di tangga darurat, alias dalam masa perbaikan, membuat mereka kesulitan mencari tahu apa yang terjadi pada nenek Rose. Lihat nih ya, nenek ditemani sama pengawas terus si nenek jalan sendirian waktu pengawalnya lengah. Tapi kenapa nenek bisa ke pintu darurat? Ucap Ken. Apa emang nenek jatuh sendiri ya? Ucap Ana. Sepertinya enggak deh, nah. Nenek seperti sedang melihat sesuatu. Lihat tangan nenek kayak manggil-manggil seseorang tapi jelas-jelas di sana nggak ada siapapun. Jawab Perdi. Ini membingungkan. Kurasa memang nenek jatuh sendiri. Atau apa perlu kita minta bantuan polisi? Tanya Bima. Ya, kurasa kita butuh bantuan mereka. Aku akan menghubungi salah satu temanku. Dia dapat membantu kita dalam penyelidikan ini. Ucap Ken. Tapi kurasa ada baiknya kita beristirahat dulu. Ini sudah larut malam. Kalau begini terus yang ada kalian semua malam menyusul nenek. Ucap Rose yang khawatir dengan kesehatan mereka semua. Oje benar, kita istirahat dulu. Anak kamu juga istirahat, sana besok kan udah sekolah. Ucap Ken. Baiklah kak, jawab Ana. Kak Per, bantuin Ana beresin prakaryanya dong sebelum tidur biar besok gak lupa. Ucap Ana. Ya udah ayo, ajak Perdi. Ana dan Perdi pergi ke lantai 2 untuk membereskan prakarya Ana. Tunggu, kelupaan, ucap Ana. Cup, selamat malam kakak-kakakku sayang. Ucap Ana setelah mengucup pipi Ken, Bima, dan Rose bergantian. Selamat malam Princess Ana, jawab mereka sambil tersenyum. Yuk kakak, ucap Ana sambil menggandeng tangan Perdi yang tersenyum melihat tingkah manis Ana. Kak Perdinya juga dicium. Ledek Bima. Cup, Ana mengucup pipi Perdi membuat pria itu tersenyum manis sambil mengacak-acak rambut Ana. Kak gendong, ucap Ana manja. Sini naik, ucap Perdi berjongkok membelakangi Ana. Ana naik ke punggung pria itu dengan senang hati. Mereka meninggalkan ketiga kakak mereka di ruangan itu. Manis sekali, gumam Rose sambil menatap Ana dan Perdi. Aku ngantuk. By the way, mereka kemana? Tanya Bima sambil merenggangkan badannya yang kaku. Alex cari udara segar, Andin, Mark, Luna, dan Gama kencan bareng. Jelas Ken. Oh enak ya punya pasangan, celutuk Bima sambil menggosok matanya yang mulai mengantuk. Ya enak lah makanya cari dong, ledek Ken. Untuk saat ini aku ingin sendiri biarlah cinta datang dengan sendirinya. Asik teriak Bima. Dah aku tidur dulu capek banget ucap Bima yang dianggukkan oleh Rose dan Ken. Kamu istirahat juga sana, jangan sedih lagi ya. Ingat kami ini keluargamu sekarang. Tak ada yang bisa mengganggu kamu lagi, ucap Ken sambil menggenggam tangan kekasihnya. Rose mengangguk, dia begitu terharu dengan orang-orang yang baru beberapa bulan dikenalnya itu. Mereka benar-benar menyayangi dirinya, lebih dari orang yang sudah dikenalnya sejak lahir. Terima kasih banyak Ken, ucap Rose yang dianggukkan oleh Ken. Cup, satu kecupan lembut mendarat di pipi Ken membuat pria itu terbelalak kaget. Dia tak percaya Rose melakukan hal itu. Selamat malam, aku istirahat dulu, kau juga istirahat. I love you, ucap Rose yang sudah berlari meninggalkan Ken yang terdiam mematung di dalam ruangan itu. Dek, jantungku serasa pecah. Astaga, jadi ini rasanya. Menggelitik seperti ada kupu-kupu di dadaku. Aku tak menyangka akan mendapatkan kecupan dari Rose. Seru Ken sambil senyum-senyum sendiri. Bahkan dia tidak mau memegang wajahnya takut kalau bekas kecupan Rose hilang. Aku sudah gila. Tawa Ken terbahak-bahak. Sementara itu di ruangan kamar Aiden, tampak pria itu tengah mengompres tubuh Mika. Tadi Mika sudah sadar dan dia disuapi makan oleh Aiden. Kemudian langsung minum obat yang diberikan oleh Rose. Mungkin karena efek obat, Mika kembali terlelap. Dengan telaten, Aiden mengompres tubuh Mika. Dia benar-benar khawatir dengan istrinya itu. Maaf ya, aku gak peka. Kamu jadi sakit begini. Apa yang kamu pikirkan? Ucap Aiden sambil menggenggam tangan Mika dengan lembut. Dia meletakkan handuk basah di kening Mika untuk mengurangi demamnya. Cepat sembuh Mika, aku mau kenalin kamu ke orang-orang. Oh iya, kuliahmu gimana ya? Ucap Aiden. Pria itu membuka ponselnya, dia mencari laporan asistennya tentang identitas Mika dan segala hal tentang gadis itu. Sebentar lagi dia lulus. Apa dia memikirkan sesuatu tentang kuliahnya? Nilai-nilainya sebelumnya juga lumayan padahal dia kerja sambil kuliah. Apa ini? Ucap Aiden saat melihat foto yang membuat matanya tidak senang.
Apa yang terjadi padamu di kampus? Ucap Aiden saat melihat sebuah foto di mana istrinya dibully oleh teman-teman kampusnya. Dia diikat di tiang bendera, rambutnya dikuncir acak-acakan, dan ada tulisannya yang berbunyi, "Si kerbau gendut tukang makan, lempar aku jika melihat diriku." Aiden mengeraskan rahangnya. Istrinya ternyata melalui masa yang sulit di kampusnya, tapi dia masih bisa bertahan sampai saat ini, membuat Aiden takjub dengan kekuatan garis itu. Foto itu ternyata disebarluaskan di kalangan para mahasiswa, bahkan dosen pun tahu, tapi tak ada yang berani ikut campur karena yang membuli Mika adalah anak-anak orang berpengaruh di kota itu. "Apa kau memikirkan ini, Mika? Tenang, aku akan membalaskan semuanya pada mereka," ucap Aiden sambil menggenggam tangan Mika dengan erat. Jangan, jangan Hicks, jangan," teriak Mika histeris, bahkan dia sampai bangun dan terduduk di atas tempat tidur dengan keringat membasahi tubuhnya. Wajahnya pucat tanpa garis itu bergetar ketakutan. "Mika, ada apa? Kau mimpi buruk?" ucap Aiden panik. Dia langsung memeluk Mika yang sedang menangis. Hicks, Mika menangis, mimpinya benar-benar buruk saat ini. "Hus, ada apa? Kau mimpi buruk?" tanya Aiden sambil menepuk-nepuk punggung gadis itu agar dia bisa tenang. Mika mengangguk pelan, dia masih menangis. "Tenang, ada aku di sini, tenang ya," ucap Aiden sambil mengusap kepala istrinya. Lama dia menenangkan Mika. Setelah itu Aiden menatap wajah pucat Mika dan mengusap air matanya dengan lembut. "Mimpi apa, Hem? Kau boleh cerita padaku," ucap Aiden. "Aku..." Mika terdiam. "Kenapa? Apa kau memimpikan kejadian ini?" ucap Aiden sambil menunjukkan foto di mana Mika dibully dan dipermalukan di depan kampus. Dek, mata Mika membulat sempurna saat melihat foto itu. Lagi-lagi dia bergetar ketakutan. Dengan cepat Aiden menyembunyikan ponselnya agar Mika tidak takut. "Mika," panggil Aiden. "Jangan takut dengan mereka bukan apa-apa. Mereka hanya bisa main keroyokan. Kamu harus kuat, kamu bisa bangkit," ucap Aiden sambil memegang bahu Mika dengan kedua tangannya. "Tapi mereka sangat jahat." Mereka, Hicks, Mika kembali menangis. "Hus, tenang Mika, istri seorang Aiden harus kuat. Kamu itu wanita hebat dari seorang Aiden yang hebat. Kamu pasti bisa menghadapi orang-orang bodoh itu. Tenang ya, aku akan membalaskan semuanya pada mereka," ucap Aiden. "Terima kasih," lirih Mika. Aiden memeluk Mika dengan erat. Mereka tak lagi canggung sebab Aiden bisa dengan mudah membuat Mika nyaman dengan dirinya. "Tunggu pembalasanku para bajingan. Beraninya kalian menyakiti istri seorang Aiden," batin pria tampan yang kalau marah pasti seperti sedang kesetanan. Di pasar malam, tampak pria tampan dan mempesona tengah berjalan dengan santai sambil menikmati cappuccino-nya. Dia sedang mengekori Luna dan Gamma yang tengah menikmati hiburan di pasar malam. "Brooke," tak sengaja seseorang menyenggol tangannya karena berlari terburu-buru, membuat kopi di tangannya tumpah dan membasahi bajunya. "Astaga," ucap Alex. Maafkan aku, aku sedang terburu-buru tadi," ucap seorang gadis yang menabrak lengan Alex itu. "Lain kali hati-hati Nona, Anda bisa mencelakakan orang lain. Bagaimana kalau Anda tubruk orang tua, bisa panjang urusannya," ucap Alex tanpa melihat siapa gadis yang ada di depannya itu. Iya, maafkan saya Tuan," ucapnya sambil memberikan sapu tangan. Alex menatap gadis itu, begitu juga dengan perempuan itu. "Kamu, Anda," ucap mereka berdua bersamaan.